Kita berdoa, Tuhan karunialah kami hikmat mengerti sabda-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melaksanakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab khotbah hari ini dari Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, menurut Bapak Ibu, apakah kalau disebut sebagai orang beriman, maka orang itu tidak akan mengalami masalah? Apakah dia tidak akan mengalami pergumulan? Apakah kalau sudah disebut orang beriman, maka orang itu tidak akan mempertanyakan realitas hidupnya pada Tuhan? Fakta itulah yang hendak kita maknai melalui dialog khusus antara Allah dengan Abram pada Kejadian pasal 15 ayat 1-6. Jika pada ayat 1 di awal dialog ini dicatat bahwa firman Tuhan datang pada Abram dan berkata, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya Abram sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami ketidaknyamanan. Abram mengalami masalah mengenai konsepnya tentang masa depan. Abram menjadi takut karena konsepnya tentang legacy, mengenai warisan harta yang telah diperjuangkan dalam hidupnya. Jadi sesungguhnya Abram sedang dalam posisi personal krisis. Mengapa? Karena Abram sedang mengalami rasionalisasi humanistiknya, bahwa Abram tidak mungkin lepas dari nilai-nilai sosialnya. Misalnya, apakah memang kalau Abram disebut sebagai orang beriman, maka dia tidak peduli kepada apa yang dialami Sarah istrinya? Atau apakah peran Sarah sebagai istrinya tidak ada sama sekali, lalu dia diam tak berarti, diam dengan hampa sama sekali tidak memberi pertimbangan kepada suaminya? Apakah nilai-nilai masyarakat dalam lingkungan Abram tidak mempunyai konsep tentang anak, tidak mempunyai konsep tentang warisan, tentang sebuah legacy orang yang berharga di masyarakat? Fakta itulah yang membuat Abram menjadi takut, menjadi terancam dan merasa hidupnya sia-sia tanpa berguna. Abram merasa hidupnya tidak berguna. Nilai itulah yang sedang mengganggu Abram. Nilai itulah yang menempatkan Abram pada pergumulan yang berat. Dan inilah berita Injil, bahwa justru pada kondisi Abram mengalami personal krisis, pada saat itulah Tuhan Allah datang. Justru pada saat Abram mengalami pergumulan, pada saat itulah Tuhan Allah memberi jawaban. Tuhan Allah memberi jaminan keamanan, memberi proteksi, perisai agar Abram terlindungi.
Justru dalam kecemasannya ketika Abram melihat Eliezer budaknya, itulah Allah memberi jaminan akan keturunan dari anak kandungnya sendiri. Allah memberi jaminan akan legasi hidupnya jika dia sudah meninggal. Allah dengan visualisasi bintang yang sangat banyak yang tak terhitung jumlahnya, Tuhan Allah memberi jawaban mengenai keturunannya dari darah dagingnya sendiri. Dengan visualisasi bintang di langit, Tuhan Allah menjawab rasionalisasi humanistiknya sehingga percayalah Abraham dan menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Itu berarti Allah sedang menggeser pemahaman Abram yang tergantung pada anak, pemahaman Abram yang tergantung pada harta, pemahaman Abram yang tergantung pada warisan dan legasi, kepada pemahaman yang sesungguhnya sudah ada sebelumnya ada di dalam diri Abram, yaitu ketergantungan total, berserah diri kepada Allah. Jadi, orang beriman bukan berarti tidak mengalami pergumulan. Orang beriman bukan berarti tidak mengalami masalah. Orang beriman bukan berarti tidak mengalami guncangan iman. Lalu mungkin ada orang akan bertanya, kalau begitu apa yang membedakan orang beriman dan tak beriman? Kalau ternyata harus bergumul, harus menderita, apakah gunanya kita beriman? Maka yang membedakan orang beriman dan tak beriman, yaitu ditentukan pada relasi personal, hubungan dengan Tuhan, sehingga hubungan itu menimbulkan sikap, attitude positif, sikap berserah pada rencana Tuhan. Kalau orang tak beriman mengalami pergumulan, ketika dia mengalami penderitaan, maka dia akan bersikap putus asa. Dia akan mempersalahkan Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Kemudian dia akan mencuri, akan merampok, akan narkoba, akan membunuh, dan kemudian akhirnya dia pun bunuh diri, mati tanpa terhormat. Sebagai orang beriman, Abram mengalami pergumulan, tetapi ketika dia bergumul, matanya tidak tertuju pada gadgetnya, matanya tidak tertuju pada medsosnya untuk melihat hiburan-hiburan duniawi, tetapi matanya tetap tertuju pada Allah, sehingga dia dapat melihat kehadiran Tuhan Allah dalam pergumulan itu. Maka sebagai orang beriman, Abram mengalami penderitaan itu, tetapi ketika dia bergumul, telinganya tidak ditutupi dengan headset untuk mendengar nyanyian-nyanyian yang memabukkan pikirannya. Tetapi dia membuka telinganya untuk mendengar suara Allah yang memberi jaminan, yang memberi peneguhan akan hidup di dalam persoalannya itu. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa orang beriman pastilah bergumul, orang beriman pastilah mengalami masalah. Dan ketika dia bergumul, dia akan berserah, dia akan menggantungkan hidupnya pada Tuhan, sehingga dengan keyakinan itulah dia menghadapi penderitaannya. Dengan keyakinan keberserahan itulah dia akan melewati masa-masa sulitnya. Dan apapun risikonya, dan apapun upahnya, dan apapun yang terjadi baginya, itu adalah urusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya ingin mengajak kita untuk memahami pengalaman iman Martin Luther, tokoh reformasi gereja, bahwa ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami pergumulan, dia sebagai orang yang beriman, dia mengalami masalah. Sebagai orang beriman, dia mengalami pergumulan, lalu ditanya, apakah engkau mencintai Tuhan Allah? Jawabnya, kadang-kadang saya membenci Tuhan. Kagetkah Anda dengan pendirian itu? Maka khotbah ini menunjukkan bahwa orang beriman mengalami pergumulan,
dan akan tergoda untuk jatuh meninggalkan Tuhan. Abram menjadi bergumul karena menganggap hidup yang berguna, menganggap hidup yang berarti, hidup yang mulia ditentukan jika ada anak, yaitu Hagabion, jika ada harta, Hamuraun, sehingga ada yang mewarisi legasi, yaitu Sangapon. Itulah nilai yang dimaknai dalam teori kebutuhan manusia oleh apa yang disebut Abraham Maslow pada level keempat dan level kelima kebutuhan, yaitu kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi Abraham berada pada level 4 atau level kelima jika kita bermain dalam teori Abraham Maslow. Maka kehadiran Allah pada Abraham dan juga kehadiran Allah pada kita sesungguhnya hendak mengubah pemahaman bahwa hidup kita, bahwa hidup Abraham, bahwa kemuliaan Abraham, kemuliaan hidup kita, legasi Abraham bukan sesungguhnya ditentukan pada anak, bukan pada harta, bukan pada warisan, tetapi ditentukan pada keberserahan sepenuhnya pada Tuhan Allah. Itu berarti keberserahan kita pada Tuhan akan dapat membantu kita memahami bahwa hidup yang berarti bukan harus memiliki keturunan atau Hagabion. Karena anak, janin adalah pemberian Allah di dalam tubuh Abraham, serta adanya kehendak Tuhan memberkati rahim Sarah. Maka nilai keberserahan pada Tuhan akan membantu kita juga jika ternyata kalau kita belum memiliki anak atau belum berketurunan, kita menganggap memahami itu sebagai kehendak Allah, sehingga kita tidak melakukan usaha-usaha mendapat anak di luar etika pernikahan. Ketergantungan dan keberserahan kita pada Tuhan akan membantu kita memahami apa artinya harta, apa artinya kekayaan, yaitu Hamuraun, sehingga harta bukan tujuan hidup, harta bukan penentu hidup yang berarti. Keberserahan pada Tuhan akan membantu kita mengerti apa gunanya keturunan, apa artinya legacy, apa artinya warisan dan nama baik, apa artinya Hasangapun, bahwa keberserahan itulah membuat kita menjadi pribadi yang taat sesungguhnya pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan, dan pada saat itulah kita menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan dan kita dibenarkan oleh Tuhan Allah. Amin.